Yang pasti ini tahun bakal bombastis ya, gitu loh. Banyak hal-hal tuh yang sangat besar sekali, yaitu tersulut apinya itu, dilibas di Dewa Semudar sama kuda api. Kalau dari hasil Ciamsi, yang pertama saya harus sampaikan keluarnya angka 6 ya. Pertandanya ke arah gunung dan juga laut. Saya lihat Jawa Barat. Nanti lihat di kuarter terakhir, dikhawatirkannya ada pesawat. Tapi kalau lihat dari pertandanya sih lebih dahsyat lagi korban yang akan berjatuhan. Hati-hati. Menjalani tahun kuda api bisa berubah tidak mudah jika salah membaca pertanda alam. Beberapa shio yang hoki juga akan mengalami kondisi yang terpuruk apabila tidak mampu menangkap sinyal semesta. Bersamaan dengan itu, bencana alam masih sangat banyak yang menakutkan. Gunung dan laut sudah semestinya diwaspadai dengan tingkat kewaspadaan paling tinggi, sebab ada sinyal laut dan gunung di Jawa Barat mengalami pergolakan paling dahsyat. Lalu benarkah di tahun ini juga masih akan diwarnai oleh kecelakaan-kecelakaan maut? Mungkinkah bakal ada pesawat jatuh? Bagaimana dengan kemungkinan bencana gempa bumi, banjir, dan tanah longsor? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Imlek sudah lewat. Ritual-ritual tolak bala juga sudah dilakukan. Kini, saatnya menjalani tahun dengan shio kuda api yang tidak boleh dibuat main-main. Banyak langkah yang terhambat, bahkan sulit mengejar gerak kuda yang serba cepat. Inilah fase transformasi yang harus disikapi dengan hati-hati. Dari gambaran Ciamsi yang dilihat Suhu Chung, kemunculan angka 6 bisa berarti Maharabaya jika salah memaknai tahun kuda api. Ya, kalau dari hasil Ciamsi, yang pertama saya harus sampaikan keluarnya angka 6 ya. Kalau angka 6 kan memang disimbolkan itu lebih ke arah pengharmonisasian. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikatakan tuh sebuah hal yang kebatilan ya, itu akan dinetralisir lah kalau di tahun kuda api ini. Hanya saja kalau bisa saya tambahkan, saya ingatkan selalu, ditekankan atau dituntut harus berlaku otentik, kasunyatan, dan juga tepat. Karena di tahun kuda api itu tahun di mana percepatan transformasi, kebangkitan yang mungkin tadi seperti saya bilang, budi pekerti luhur ke Dharma Nusantara, ekonomi, dan juga ya ekonomi bangsa negara ya. Nah, kalau memang masih mau coba-coba bermain dengan tipu-tipu atau tidak berlaku secara otentik, ya jangan disalahkan juga kalau sampai memang kena libas sama apinya kuda tersebut. Di tahun dengan shio kuda api, tidak semua orang bakal mampu memanfaatkan spirit dan karakter kuda yang bergerak cepat serta api yang penuh gairah. Ada yang justru hangus terbakar serta tergilas oleh derap kuda yang gegas. Salah satu shio yang hoki besar adalah shio anjing. Setelah itu, ada beberapa lagi. Ya, macan masih oke lah, macan karena kuat nggak simboliknya lah. Gitu. Paling ya kalau yang positifnya ya hoki-hoki ya lebih ke arah 2 tadi. Kalau untuk ke ular sama naganya itu tetap bagus gitu, karena secara energinya pun masih tetap kuat lah. Nah, kalau untuk yang ciongnya atau yang kurang beruntungnya lebih ke arah itu tikus. Makanya simbolik saya hati-hati sama tikus-tikus berjubah yang masih memakai
jubah kebohongan dan juga topeng kepalsuan. Spirit kuda api yang penuh energi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka yang bisnisnya di bidang tanah atau properti. Selain itu, sektor teknologi juga mempunyai potensi menguntungkan jika tepat dalam mengambil setiap keputusan. Tahun ini, mereka yang kaya diprediksi akan semakin kaya dengan syarat mampu membaca peluang serta memanfaatkan pola pergerakan semesta. Kepada mereka yang tidak kaya, juga diharapkan bisa menangkap sinyal-sinyal alam dengan sangat baik agar tidak semakin jatuh miskin. Nah, bisa jadi tiba-tiba langsung booming gitu loh. Nah, itu bisa gitu. Nah, itu salah satunya di bidang-bidang properti itu. Gitu. Terus teknologi. Nah, itu harus benar-benar sadar, benar-benar pintar-pintar deh nangkep polanya tadi deh. Karena ya seperti yang dibilang, yang kaya ya bisa benar-benar tambah kaya, yang nggak apa-apa tadinya nggak ada apa-apa tiba-tiba bisa booming langsung menjadi kaya, itu bisa. Makanya di tahun Shio Kuda Api itu pasti banyak hal-hal, ide-ide yang nggak terpikirkan sebelumnya. Gitu tiba-tiba meledak aja. Hati-hati, alam memang sedang tidak sehat. Banyak pertanda buruk yang ditangkap oleh para ahli spiritual, termasuk Suhu Chung, yang dikenal memahami tata gerak semesta. Dalam teropong batin Suhu Chung, ada sinyal dari laut yang sangat berbahaya. Ia menyebut luat dan udara sudah menunjukkan posisi lampu merah, yang artinya bisa membahayakan keselamatan siapa saja. Dari posisi lampu merah itu, bisa memicu terjadinya kaos yang berkepanjangan. Iya, beberapa hal sih selain chaos, saya juga lihat kayak darat, laut, udara itu agak lampu merah ya, gitu loh. Ya makanya di tengah-tengah era transformasi ini, selain yang chaos atau kerusuhan tadi, ya itu saya melihat darat, laut, udara agak memerah. Dikhawatirkannya, gitu. Namanya ini kan baru pertanda yang saya tangkep kan istilahnya. Ya dalam artian tuh bencana dan sebagainya. Cuman sekali lagi saya izin katakan, itu semua kan yang pertama belum terjadi. Berarti kan masih ada waktu untuk kita untuk bisa prevent gitu loh, atau mencegah gitu. Di tengah gempuran bencana dan banyak fenomena alam yang menakutkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain berserah diri kepada Ilahi. Selebihnya, bersikaplah eling lan waspada agar semua yang mengancam bisa diantisipasi dengan kepasrahan. Begini, ketika kita berbicara transformasi ya, gitu loh. Kebangkitan budi pekerti luhur kah, Dharma Nusantara kah, kebangkitan ekonomi bangsa negara kah? Ya gejolak pasti ada, gitu. Apalagi memang elemennya api kan, gitu. Gejolak saya lihat ada. Ya makanya tetap harus eling lan waspada ya gitu. Energi di setiap tubuh masyarakat Indonesia pasti ke boosting kan, naik lah, terangkat lah gitu. Ya makanya harus tetap eling lan waspada gitu. Kalau enggak ya bisa jadi chaos lagi. Justru yang dikhawatirkan dari beberapa pertanda ya yang saya tangkap itu, kemungkinannya bisa ada terjadi chaos. Memasuki tahun dengan Shio Kuda Api memang tidak boleh meninggalkan kehati-hatian. Meski banyak disebut memberi harapan, tapi tetap ada sisi-sisi negatif yang dibawa kuda api. Tapi benarkah di tahun kuda api akan ada gempa besar dan gunung yang meletus hebat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kerusuhan yang tergambar sangat nyata dalam terawang batin Suhu Chung sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Selalu sekaitan dengan gejolak yang terjadi di alam semesta, terutama yang terjadi di gunung-gunung keramat serta lautan yang penuh misteri.
Maka, mencegah terjadinya kerusuhan sosial bisa dimulai dengan menghentikan kemungkinan terjadinya gunung meletus dan pergolakan yang terjadi di tengah laut. Yang pasti gunung, gitu. Kalian harus sama-sama membangun atau menguri-uri gunung kita dan juga koneksinya dengan laut. Gitu. Kalau memang laut ini kita udah bisa redam, udah kita bisa dalam tanda kutip bye-bye-in lah. Nah, habis itu gunung. Nah, kalau itu semua terjadi, menurut saya itu bisa terhindarkan lah chaos ataupun bencana-bencana yang saya tangkap tadi gitu loh, secara simboliknya. Potensi terjadinya gempa bumi dan gunung meletus dalam pandangan mata batin Suhu Chung sangat besar, sehingga kemungkinan terjadi juga tidak mudah untuk dihindari. Beberapa gunung aktif di Pulau Jawa harus terus dipantau agar letusannya tidak memakan banyak korban jiwa. Selain gunung meletus, ancaman yang sangat mengerikan berasal dari gempa bumi. Namun yang paling dicemaskan Suhu Chung adalah gempa akibat letusan gunung yang berada di dasar laut. Ya saya lihat gitu, pertandanya ke arah gunung dan juga laut. Entah mungkin bisa dikatakan gempa kah, gitu loh. Yang pertama yang sangat dikhawatirkan yaitu gempa kalau andaikan terjadinya di bawah laut. Nah itu bisa mengakibatkan tsunami segala kan. Makanya bareng-bareng ayo kita redam lah itu semua. Balik uri-uri lagi laut dan gunung kita. Kemungkinannya itu ada, tapi saya yakin bisa kita cegah kok. Gitu. Makanya apapun simbol yang ataupun pertanda yang saya udah tangkap tadi dan udah saya share ke pemirsa Ganjil Misteri ya, itu udah sebuah pengeling. Gitu. Jangan sampai kita lalai lagi gitu loh. Memang, bahaya terbesar yang dikhawatirkan Suhu Chung berasal dari lautan dan gunung-gunung keramat. Saat ini pun, ia sedang konsentrasi menyelarasikan sisi-sisi mistik di lautan dan pegunungan. Dan, tidak bisa dipungkiri, yang paling mengerikan karena menjadi pusat bencana adalah wilayah Jawa Barat. Kepada masyarakat di pesisir Jawa Barat dan di daerah yang berbukit, diminta untuk berhati-hati karena ada potensi bencana yang sangat besar. Saya lihat Jawa Barat, gitu. Makanya saya sekalipun akan secepatnya beresin yang di Jawa Tengah. Setelah itu saya pasti ke Jawa Barat, gitu. Potensinya sangat besar sekali. Lebih ke arah ini ya, laut dan gunung malahan. Dua-duanya potensi sangat besar sekali. Makanya kemarin saya udah pergi ke Jawa Barat, saya udah cek dan sebagainya. Ya memang di laut dan di gunung, itu dari Jawa Barat. Banjir besar juga masih akan terjadi. Suhu Chung melihat tanda-tanda terjadinya banjir bandang yang disertai tanah longsor sangat nyata. Bahaya banjir bahkan masih akan terus terjadi hingga lepas pertengahan tahun ini. Nah, setelah itu, bencana yang menyusul adalah gempa bumi dan gunung meletus. Saat ini, banyak sekali gunung yang mulai menunjukkan aktivitasnya. Saya lihat potensi terbesarnya itu kalau benar-benar kita lalai ya, itu sampai pertengahan tahun ini tuh sangat kuat sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Potensinya sangat besar sekali. Yang kalau berkaitan dengan air tadi, gitu. Nanti disusul baru gunung meletus dan sebagainya. Gitu, dilihat sampai, makanya kita pegat dulu sampai pertengahan tahun ini dulu deh. Kalau memang itu bisa terjadi, kita bisa redam yang di laut, kita berarti bisa redam juga ini gunung. Jadi PR kita yang pertama laut dulu. Gitu, apalagi kalau bisa bagi-bagi waktu laut dan gunung itu lebih bagus lah. Lantas bagaimana dengan kondisi transportasi sepanjang tahun ini? Mungkinkah akan ada kecelakaan maut yang menggemparkan publik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Tidak hanya gunung dan laut yang membahayakan keselamatan, karena transportasi pun memberi ancaman yang sangat serius. Suhu Chung melihat yang paling berbahaya di tahun ini adalah transportasi udara. Sedang untuk darat dan laut tidak banyak memberi tragedi. Nanti, setelah melewati pertengahan tahun, akan ada pesawat komersial yang jatuh sehingga memakan banyak korban jiwa. Nanti lihat di kuartal terakhir. Kuartal terakhir tahun ini itu saya melihatnya tanpa mengurangi rasa hormat, ada dikhawatirkannya ada pesawat. Ya, kejadian tragedi lah yang menyangkut kepada pesawat terbang. Iya, kita tetap berdoa yang terbaik ya. Tapi kalau lihat dari pertandanya sih, itu potensinya lebih dahsyat lagi. Korban yang akan berjatuhan nih. Hati-hati bagi para pemudik yang sebentar lagi riuh menjelang Idul Fitri. Sebab akan banyak terjadi tragedi maut di jalan raya. Tapi yang paling mengejutkan, akan ada publik figur yang menjadi korban kecelakaan. Tidak sendirian, karena kemungkinannya bersama satu keluarga. Ciri-ciri sosok terkenal ini, salah satunya masih muda, tapi sudah berkeluarga. Ya, naasnya kita akan mungkin kehilangan seseorang public figure juga ya, gitu. Makanya ya tetap eling lan waspadai gitu. Saya lihatnya di darat ada, ya itu pertandanya public figure. Nah, makanya kalau lagi mudik, atau harus mudik seperti itu, ya balik lagi kewaspadaan kita harus meningkat lah. Kesadaran kita harus tetap dijaga dan harus ditingkatkan gitu. Ya jangan sampai ya pertanda-pertanda yang saya katakan malah lebih cepat. Ya karena kan itu kan berurusan dengan arus mudik kan gitu loh, banyak kendaraan lalu lalang masuk keluar dan sebagainya gitu, di jalan tol kah dan sebagainya. Ya potensinya besar sekali untuk sampai bisa ada kecelakaan dan sebagainya. Laut justru saya nggak terlalu nangkep mas kalau untuk pertandanya. Paling yang di tadi pesawat terbang komersil sama ini darat berhubungan dengan public figure tertentu. Kalau dilihat dari usia nggak terlalu tua ya, belum terlalu sepuh lah, masih agak muda gitu loh. Ya cuman mungkin bisa dikatakan berhubungan dengan keluarganya juga. Dikhawatirkannya korbannya itu bukan cuman sang public figure-nya juga, tapi yang saya tangkap sama keluarganya juga. Dari panggung para selebriti, tidak hanya akan ada kematian yang ditangisi, tapi juga cerita perselingkuhan yang membuat semua orang terbelalak. Potensi terjadinya skandal asmara sangat besar di tahun ini. Semua serba penuh gairah, tapi panas dipanggang cinta terlarang. Salah satu yang menghebohkan adalah perselingkuhan pejabat dan artis yang sampai mengorbankan rumah tangga mereka. Kalau masalah perceraian itu balik lagi ya, potensinya sangat tinggi sekali. Gitu, makanya saya selalu katakan ini kan sekali lagi nih, itu hati-hati kalau tikus-tikus berjubah, kebohongan sama topeng kepalsuan. Ya itu kan maknanya luas kan, bisa ke arah selingkuh kah dan sebagainya. Itu perceraian sangat tinggi sekali makanya. Ya kalau bisa ya janganlah kalau selingkuh-selingkuh mah. Yang pasti ini tahun bakal bombastis ya, gitu loh. Banyak hal-hal tuh yang sangat besar sekali, yaitu tersulut apinya itu, dilibas benar sama kuda api. Makanya hati-hati kalau yang tukang selingkuh. Tahun kuda api ternyata tidak melulu soal pertumbuhan yang cepat atau pergerakan ekonomi yang melesat. Tahun kuda api juga menyediakan sisi-sisi panas yang berbahaya bagi stabilitas. Jika salah kelola, suasana bisa berubah keruh, bahkan hingga terjadi konflik sosial. Jadi hati-hati. Di tahun ini, bukan hanya bencana yang terus terjadi, tapi juga akan ada ketegangan-ketegangan politik. Semogalah Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Inilah Ganjil,
yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.